kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Hari ini kami semuanya, siswa kelas 12B, akan membawakan sebuah presentasi mengenai salah satu produk hasil bioproses, yaitu tempe kacang tanah. Dalam presentasi ini, kami dari kelas 12B mengajak teman-teman untuk memahami lebih mendalam mengenai proses pembuatan tempe kacang tanah, termasuk tahapan fermentasi yang membuatnya kaya akan nutrisi dan manfaat bagi kesehatan. Kami dari kelas 12B berharap materi ini akan memberikan wawasan baru serta menambahkan pemahaman kita semuanya siswa tentang tropik bioproses dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga presentasi ini bermanfaat. Hubungan pembuatan tempe kacang tanah dengan bioproses. Pembuatan tempe dari kacang tanah berkaitan erat dengan materi bioproses dalam sel. Fermentasi dalam pembuatan tempe adalah contoh bioproses di tingkat sel, khususnya pada mikroorganisme. Dalam proses ini, mikroba seperti jamur rhizopus memfermentasi kacang tanah. Jamur ini menghasilkan enzim yang mengurangi senyawa kompleks seperti protein dan karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dicerna. Reaksi ini terjadi di dalam sel jamur dan melibatkan metabolisme energi, mengurangi enzimatik dan pembentukan zat baru. Semua ini termasuk dalam topik bioproses. Kami siswa kelas 12 ini dapat melihat bagaimana teori bioproses seperti respirasi, metabolisme, dan pertumbuhan mikroba terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Rencana kegiatan pembuatan tempe. Dalam kegiatan ini, kami siswa kelas 12B perlu membuat rencana yang mencakup 1. Tujuan pembelajaran, memahami proses fermentasi dan bioproses seperti aktivitas mikroba, enzim, dan perubahan senyawa kompleks. 2. Riset awal, mengumpulkan informasi tentang rhizopus, proses kerjanya dalam fermentasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi suhu, pH, dan waktu. 3. Desain eksperimen, bahan dan alat. Kami siswa kelas 12B menyiapkan kacang tanah, starter jamur, tempe, wadah, dan alat lainnya yang dibutuhkan. Langkah-langkah, kami siswa kelas 12B membersihkan kacang, rebus, inokulasi dengan jamur setelah dingin, lalu simpan untuk fermentasi. 4. Mengatur variabel. Kami siswa kelas 12B mengidentifikasi variabel, misalnya suhu dan waktu, dan kontrol untuk melihat pengaruhnya pada hasil tempe. 5. Pemantauan dan dokumentasi. Kami siswa kelas 12B mencatat perubahan kacang selama fermentasi, seperti bau, tekstur, dan warna. 6. Analisis dan refleksi. Setelah fermentasi selesai, kami siswa kelas 12B menganalisis hasil dan hubungan dengan teori bioproses. 7. Laporan akhir. Kami siswa kelas 12B menuliskan hasil kegiatan dalam laporan yang berisi tujuan, produser, hasil, dan kesimpulan. Dengan langkah-langkah ini, kami siswa kelas 12B akan lebih memahami proses fermentasi dan bioproses seluler dalam konteks kehidupan sehari-hari. Monitoring dan evaluasi MONEF. Untuk mengevaluasi pemahaman kami, siswa kelas 12B melakukan MONEF dengan 1. Pertanyaan diskusi. Kami siswa kelas 12B menanyakan peran mikroba dan enzim dalam fermentasi. 2. Observasi praktik. Kami siswa kelas 12B mengamati apakah kami siswa kelas 12B mengikuti prosedur dengan tepat. 3. Penilaian laporan. Kami siswa kelas 12B meninjau laporan untuk memastikan kami siswa kelas 12B memahami konsep bioproses. Dengan cara ini, kami siswa kelas 12B dapat lebih mudah memahami dan menerapkan materi bioproses dalam proyek nyata. Ini hasil dari direndam semalam. Kemudian habis itu setelah ini kita cuci sampai bersih. Dicuci, kita akan rebus kacangnya. Kita akan rebus kacangnya.
Ya. Baiklah, itulah tadi presentasi mengenai pembuatan tempe dari kacang tanah. Moga-moga dengan adanya presentasi ini kita diharapkan bisa meneruskan lagi proyek ini, yaitu membuat tempe dari kacang tanah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.